Kali ini kita bakalan kedatangan sebuah PC rakitan yang cukup luar biasa dan cukup beda. Jadi nggak kayak biasanya. Ini PC yang cukup beda. Tapi kayaknya kalau kita nge-review ini, kita perlu ganti baju dulu kali ya. Bentar ya. Nah, oke. Kira-kira dari mana ini? Bisa tebak? Ya udahlah, nggak usah kelamaan. Mari kita mulai mereview. Hai and welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan good to be back. Karena kemarin sempet cuti ya beberapa hari. Ya mungkin nggak kerasa ya buat kalian, tapi beberapa hari yang lalu, tepatnya seminggu lah ya, itu saya cuti karena istri saya melahirkan. Yeay. Jadi memang di video yang terakhir kemarin itu yang ngisi si Galang ya, bukan saya. Spesial itu ceritanya, dia lagi bongkar PC saya. Well, kayaknya nggak usah basa-basi. Anyway, kita akan mereview sebuah rakitan yang cukup unik, yaitu mini PC. Datangnya dari Aorus Gigabyte. Untuk PC ini bisa kita sebut mini vision PC. Well, jelas karena ini dari Gigabyte, isinya ya tentu saja Aorus Gigabyte. Tapi kita akan mulai dari yang pertama. Untuk prosesornya di sini menggunakan prosesor dari Intel Core i9 11900K yang mana sudah memiliki 8 core dan juga 16 thread. Dan untuk base clock-nya hingga maksimum boost clock-nya itu ada di angka 3,50 GHz hingga 5,30 GHz. Ini adalah prosesor yang cukup baru ya, generasi ke-11 dari Intel, yang mana ini juga cukup powerful. Nggak cukup sih, ini sangat powerful karena sudah menggunakan Intel Core i9. Dan karena kita menggunakan prosesor yang cukup powerful, maka juga harus menggunakan motherboard yang powerful. Ini adalah motherboard dari Gigabyte 590i Vision D. Ini adalah motherboard mini ITX ya, karena memang ya kita pakai mini ITX di sini. Dan untuk motherboard ini sendiri memang cukup terbilang high end. Dalam artian ini udah seri mentoknya ya, yang cukup bagus ya. Mungkin masih ada yang lebih bagus, cuman dalam artian ini adalah salah satu seri yang sudah cukup di atas. Ini memang motherboard ITX, tetapi untuk performanya sendiri atau fitur-fiturnya sendiri ini sudah cukup terbilang lengkap. Dan yang pastinya juga sudah ada slot NVMe. Well, kayaknya itu sekarang sudah basic kali ya. Tapi at least ini adalah motherboard yang cukup powerful. Anyway, ngomongin mini PC, gimana soal VGA-nya nih? Nah, untuk VGA-nya, di sini kita masih pakai VGA dari Gigabyte 3060 Vision OC. Yes, ini kita pakai yang Vision OC. Bisa dilihat ya, untuk ukurannya sendiri terbilang bukan ukuran VGA yang cukup mini. Tetapi, untuk mini PC ini, itu masih bisa masuk. Nah, itulah cukup istimewanya dari PC ini adalah kita masih bisa pakai VGA yang ukurannya masih cukup besar, yaitu mungkin 3 fan atau mungkin 2 fan. Nah, untuk VGA ini sendiri itu juga terbilang cukup minimalis. Dalam artian nih ya, untuk dari segi desainnya sendiri itu terbilang cukup friendly. Karena biasanya untuk VGA yang pada umumnya itu komponennya itu cukup terbuka ya, sehingga tangan ini kadang untuk megang itu kayak harus hati-hati gitu loh. Nah, sedangkan di sini itu sudah tertutup, tercover. Tetapi untuk airflow-nya sendiri dari pengeluaran heatsink-nya itu sudah cukup bagus, sudah tersedia di bagian atasnya dari VGA ini. Makanya ini VGA yang terbilang aman, tapi juga powerful, tapi juga bagus. Ya udahlah, intinya bagus lah ini VGA ya. Next, untuk RAM-nya. Di sini kita menggunakan RAM dari Gigabyte, Designer 2x32 GB 3200 MHz. Powerful nggak sih itu ya? 2x32 berarti 64 nih ya untuk RAM-nya. Kayaknya untuk kalian misalkan penggunaan PC-nya ini untuk multimedia, untuk content creating, untuk desain, untuk 3D modeling dan lain-lain, itu kayaknya sangat-sangat tercover. Kayaknya nggak ada yang namanya nge-freeze kali ya. Udahlah, aman lah intinya ya. Next, untuk penyimpanan. Di sini kita pakai penyimpanannya SSD NVMe dari Gigabyte Gen 4 dengan kapasitas 1 TB. Kemudian untuk coolernya di sini kita pakai cooler dari ML120R, dan untuk casingnya ini adalah casing dari Inwin A1 Plus atau A1 ya, A1. Anyway, untuk performa dari PC ini akan kita uji coba sesaat lagi. Dan buat teman-teman nih ya, misalkan masih belum subscribe, ayo coba di subscribe dulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kita akan langsung masuk pada pengujian untuk PC kita kali ini. Oke, sebelum kita masuk untuk pengujian game, kita
kita akan mencoba pengujian pada benchmark yang tersedia. Untuk yang pertama di sini kita akan coba untuk segi dari fungsional Office-nya ya, yaitu kita akan mencoba benchmark di PC Mark 10. Di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk hasilnya sendiri. Overall kita mendapatkan skor 7.696. Kemudian di sini juga ada Essential, skornya ada di angka 11.203. Kemudian untuk Productivity itu ada di angka 10.061, dan juga untuk Digital Content Creation itu ada pada skor 10.974. Bisa kita simpulkan untuk PC ini penggunaan Office atau Digital Creating itu sudah sangat bagus ya, dengan overall skornya tadi ada di angka 7.696. Next kita akan coba benchmark pada Cinebench R23. Nah, untuk pengujian yang berikutnya kita menggunakan Cinebench R23. Pada pengujian kali ini kita mencoba di multicore dulu, dan untuk multicore hasilnya juga terbilang sangat kencang, sangat bagus, yaitu ada pada skor 14.812. Kemudian kita lanjut untuk yang single core-nya itu mendapatkan skor yang sangat bagus, yaitu 1627. Ya, mungkin kita nggak perlu meragukan lagi ya untuk prosesor yang kita gunakan, karena di sini kita menggunakan i9 11900K, yang mana ini sudah prosesor high-end, jadi kayaknya untuk performanya nggak perlu ditanya lah ya. Next, kita akan cobain untuk benchmark pada 3D Mark Time Spy. Pada pengujian kita kali ini, kita bisa mendapatkan skor yang cukup memuaskan, yaitu pada angka 8.662. Kemudian untuk grafik skornya, kita ada di angka 8.203. Dan untuk CPU skornya, kembali lagi ini karena menggunakan i9 generasi paling baru, dia mendapat skor yang sangat bagus, yaitu ada di angka 12.560. Dengan grafik tes 1, kita bisa mendapatkan 54 FPS. Kemudian untuk grafik tes 2-nya, di sini kita bisa mendapatkan 46 FPS. Kemudian untuk CPU tesnya, di sini kita bisa mendapatkan 42 FPS. Untuk 3D Mark sendiri bisa kita bilang juga untuk performa overall itu sudah sangat bagus. Next, untuk pengujian berikutnya, kita akan menguji coba pada ViewMark. Dan untuk pengujian kali ini kita menggunakan resolusi 1440. Ya, ini akan menjadi resolusi yang akan kita gunakan untuk game-game yang akan kita cobain. Gambaran yang paling mudah karena gamer mainstream pada saat ini mungkin akan lebih banyak mengacunya kepada QHD atau 1440. Ya, mungkin untuk 4K ada ya beberapa, tapi kita akan mencoba yang paling generalnya dulu, yaitu adalah 1440. Nah, pada ViewMark ini sendiri kita bisa mendapatkan skor 5.387. Well, itu mungkin cukup bagus ya untuk skornya sendiri. Dan setelah mencoba-coba benchmark yang sudah kita lakukan tadi, kita akan langsung masuk ke pengujian pada gamenya. Untuk game yang pertama, kita akan mencoba pada game Shadow of Tomb Raider. Untuk settingannya di sini kita pakai ya sama semua 1440 pixel, tetapi untuk grafik presetnya kita mentokin. Kita pakai yang highest. Dan di sini kita melakukan benchmark. Untuk hasilnya sendiri kita bisa mendapatkan average FPS-nya ada di angka 78 FPS. Itu adalah skor yang cukup bagus untuk benchmark yang pertama ini, karena bisa di atas 60 FPS. Kita akan cobain di game yang kedua apakah bisa atau enggak. Kita akan cobain pada game Horizon Zero Dawn. Pada game Horizon Zero Dawn ini sendiri, resolusi yang kita gunakan juga sama 1440 pixel. Dan untuk grafik presetnya di sini kita pakai Ultimate Quality atau yang paling mentok. Hasilnya di sini kita bisa mendapatkan average FPS-nya 66 FPS. Kemudian untuk FPS min to max-nya itu ada di angka 8 hingga 166. Dan untuk skornya pada benchmark di Horizon Zero Dawn ini itu ada di angka 11.998. Well, itu adalah skor yang cukup memuaskan pada game Horizon Zero Dawn dengan resolusi 1440 FPS. Kita akan lanjut untuk Assassin's Creed Valhalla. Pada game ini kita akan menggunakan resolusi yang sama 1440 pixel, dan untuk grafik presetnya di sini kita menggunakan yang paling mentok, rata kanan. Di sini kita melakukan pengujian pada benchmark juga sama, dan untuk hasilnya sendiri, well, cukup mengejutkan karena nggak tembus 60 FPS, tetapi untuk average-nya kita bisa mendapatkan 50 FPS. Kemudian untuk min to max FPS-nya itu kita ada di angka 12 hingga 143 FPS. Well, untuk game Assassin's Creed Valhalla sendiri ini mungkin bisa kita bilang game yang cukup berat, dan ini juga game baru ya. Mungkin untuk 3060 jika kita menggunakan 1440 pixel kita masih belum bisa mendapatkan 60 FPS. Nggak apa-apa, mungkin kita bisa menurunkan resolusinya ke 1080, yang mana itu juga masih nyaman sih. Anyway, kita akan coba untuk pengujian game yang berikutnya. Di sini kita nyobain The Witcher 3 Wild Hunt. Pada game ini kita juga menggunakan resolusi yang sama 1440 pixel, dan untuk grafik presetnya di sini kita mentokin lah ya, pokoknya rata kanan. Dan kita coba berjalan-jalan, kita coba untuk berkeliling
berkeliling, melihat cahaya yang cukup indah. Di sini kita bisa kurang lebih stabil ada di angka 70-an FPS. Yang mana itu cukup bagus karena ketika kita masuk ke combat itu nggak terjadi penurunan yang gimana gitu ya. Masih stabil di angka 70-an. Sehingga untuk game The Witcher 3 itu kayaknya nggak usah khawatir. Next, kita akan cobain game Battlefield 1. Untuk resolusi sama 1440 pixel, kemudian untuk grafik preset di sini kita juga pakai yang paling mentok rata kanan. Dan untuk hasilnya di sini kita bisa mendapatkan ya kira-kira rata-rata ada di angka 110 hingga 130-an FPS. Next, ini kita akan mencoba game yang cukup unik. Ini game horror sih ya. Tapi keunikannya adalah game ini melakukan multi rendering. Dalam artian screen-nya ini ke split dan melakukan rendering di dua dunia yang berbeda. Ini adalah game The Medium. Dan untuk game ini sendiri ketika screen-nya ini masih belum kepotong, masih belum ke split, itu bisa dapat FPS di angka 80-an. Well, itu cukup bagus ya. Mengingat kita di sini juga menggunakan settingan yang mentok. Nah, untuk FPS ketika sudah terjadi split screen, wow, ini dropnya cukup drastis ya. Karena FPS-nya sendiri di sini kita bisa menyentuh angka 20 FPS hingga 50 FPS. Mungkin untuk rata-ratanya bisa di angka 35 FPS sih. Tapi terkadang terjadi drop, kadang juga bisa ada naik, tapi kurang lebih seperti itu untuk angkanya sendiri. Ya, itu adalah game yang memang cukup berat, cukup menyiksa karena harus merender dua dunia yang berbeda pada saat yang sama. Dan kita masuk untuk pengujian game kita yang terakhir, yaitu game Cyberpunk 2077. Pada game ini sendiri kita menggunakan settingan yang mentok ya, paling kanan. Tetapi untuk di LSS-nya, di sini kita cobain yang performance aja. Dan untuk hasilnya sendiri, di sini mungkin masih di awal-awal ya, kita masih di misi-misi yang awal. Dengan partikel hujan yang turun dan juga kita sedang adegan tembak-tembakan di sini, itu kita bisa mendapatkan FPS di angka 40 hingga 45-an. Kurang lebih stabil ya. Nggak sampai turun ke 30, nggak sampai naik ke 50-an. Ya, gimana-gimana, Cyberpunk masih game yang cukup berat dan itu cukup menguji grafik card kalian. Tetapi at least bisa kita lihat untuk performa dari rakitan ini sendiri bahwa Cyberpunk di resolusi 1440 bisa mendapatkan FPS kurang lebih 40-an. Turunin resolusinya ke 1080 kayaknya kita bisa tembus di angka 50-an FPS sih. Anyway, kayaknya cukup sampai situ aja untuk pengujian pada mini PC dari Aorus Gigabyte ini. Terima kasih untuk Aorus Gigabyte yang sudah mensponsori video kita kali ini. Dan buat teman-teman nih yang masih belum subscribe nih, sekali lagi ya, yang belum subscribe, yuk di subscribe, kemudian bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika tertarik untuk komponen-komponen yang kita gunakan pada PC rakitan ini, itu kalian bisa langsung kunjungi marketplace. Semua linknya sudah ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan jika saya ada salah kata, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.